Jadi kalau memahami ayat ini dengan baik, kalau dia kena musibah, kalau dia sakit, kalau dia terkena sesuatu yang tak menyenangkan, dia tidak akan putus asa. Dan kalau dia mendapat sesuatu yang menyenangkan, dia tidak akan angkuh dan sombong, karena dia yakin ini semua Syekh, untuk apa Allah menciptakan kita? Kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Allah menciptakan kita tujuannya cuma satu, supaya kita ridha menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditakdirkannya menjadi orang kaya, ridha. Ditakdirkannya menjadi orang susah, gelisah. Ditakdirkannya menjadi pejabat, ridha. Ditakdirkannya menjadi rakyat jelata, marah. Ditakdirkannya duduk di atas, ridha. Ditakdirkannya duduk di bawah, marah. Maka kita belum ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma asaba, apa saja yang menimpa kamu, fil ardi, di bumi, wala fi anfusikum, pada dirimu. Ma asabakum, apa saja yang menimpa kamu di bumi, gempa, gunung meletus, tsunami, apapun yang terjadi di bumi. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, yang menimpa dirimu, sakit kepala, demam panas, covid, malaria, diabetes, jantung koroner, wala fi anfusikum, yang terjadi pada dirimu, illa fi kitabin, itu sudah dituliskan di kitab Lauhil Mahfuz min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya nyata di atas muka bumi, Allah sudah membuatkan programnya. Ada catatan tulisan skenarionya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, dan itu semua mudah bagi Allah. Mudah, tak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa diceritakan Allah itu dalam Al-Quran? Likaila ta'sau ala ma fatakum, kalau kamu tidak dapat sesuatu yang kamu inginkan, kamu tidak menjadi orang yang kecewa dan putus asa. Wala tafrahu bima atakum, dan kalau dapat, kamu tidak jadi orang yang angkuh, sombong, dan berbangga-bangga. Kenapa? Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tak suka pada orang sombong yang berbangga. Jadi kalau memahami ayat ini dengan baik, kalau dia kena musibah, kalau dia sakit, kalau dia terkena sesuatu yang tak menyenangkan, dia tidak akan putus asa. Dan kalau dia mendapat sesuatu yang menyenangkan, dia tidak akan angkuh dan sombong, karena dia yakin ini semua adalah ujian. Hanya saja yang satu ujiannya enak, satu ujiannya tak enak. Yang satu ujiannya jadi anggota dewan, yang satu ujiannya jadi wali kota, yang satu ujiannya jadi PNS, yang satu ujiannya tak usah disebutkan. Biasanya orang kalau sedang susah hati mudah tersinggung. Tapi semua ini adalah ujian. Banyak orang salah sangka kalau Gunung Semeru sedang batuk-batuk erupsi, ujian.
Tapi kalau sedang dapat nikmat, dapat mobil, dapat rumah, itu adalah nikmat. Semuanya adalah ujian. Kalau diuji dengan yang enak-enak, syukur. Alhamdulillah. Wasyukru lillah. Kalau dapat yang tidak enak, bersabar. Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu menakjubkan. Kenapa menakjubkan? In asabathu sarra, kalau datang yang senang, rezeki berlimpah, kekuasaan tinggi, orang senang, dipuji-puji, popularitas, kaya raya, syakar, dia bersyukur. Karena khairal lahu, itu baik bagi dia. Orang bersyukur dibalas Allah. La in syakartum la azidannakum. In asabathu dharra, kalau dapat yang tak menyenangkan hati, gunung meletus, badan sakit, datang yang tak menyenangkan hati, sabar, dia bersabar. Karena khairal lahu, itu pun baik bagi dia. Orang yang sabar balasannya lebih hebat daripada orang yang bersyukur. Kalau orang bersyukur sekedar ditambah Allah, tapi orang yang bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar diberikan Allah balasan bighairi hisab. Tak ada hisab, tak ada hitungan, tak bisa dikira, tak bisa diduga. Makanya orang yang masuk surga itu nanti, insya Allah kita semuanya masuk surga, amin. Setelah dapat jannatin tajri min tahtihal anhar, setelah dapat wa masakina thayyibatan, setelah dapat berbagai macam, lalu kemudian Allah bertanya kepada penghuni surga, madza turidun? Hai penghuni surga, apa lagi yang kamu inginkan? Apa yang kamu belum dapat? Kata penghuni surga, ada satu yang kami belum dapat ya Allah. Apa itu? Ridhaka. Ridhamu kami belum dapat. Rumah yang cantik dan indah di surga sudah dapat. Mengalir air sungai, makanan, semua yang diinginkan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kamu mendapatkan apa yang segala kamu inginkan. Walakum fiha ma tad'un. Semua yang kamu nyatakan, kamu suka, kamu ingin, kamu cinta, kamu dapatkan. Tapi ada satu yang belum. Satu yang kami belum dapat ya Allah, ridhamu. Satu itu hanya didapatkan orang khusus. Orang yang dapat ridha Allah hanya orang yang ridha menerima takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semuanya menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi menerima takdir itu setelah al-kasbu wal ikhtiar. Itulah beda ahlus sunnah wal jamaah dengan ahlul bid'ah wad dhalalah. Namanya kelompok Jabriyah. Kelompok Jabriyah itu tak mau berusaha. Dia hanya berpangku tangan saja. Kalau ada suami ibu nanti siang jam 9 tak kerja, waktu ditanya, abang tak kerja, kita ridho menerima ketetapan Allah. Itulah contoh ahlul bid'ah wad dhalalah. Namanya Jabriyah. Dia hanya berserah kepada takdir. Tapi ibu jangan marah. Kalau suami ibu jam 9 nanti tak kerja, tak cari nafkah, karena yakin rezeki dijamin Allah, jangan marah, jangan risau, jangan gelisah, diam saja. Nanti pas jam 1 dia nanya, mana makan siang? Serahkan aja sama Allah bang. Kalau takdir mau datang, rezeki tak kemana. Beda Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, ada namanya al-kasbu wal ikhtiar. Ikhtiar artinya pilihan antara bangun
atau tak bangun, antara kerja atau tak kerja. Orang Palembang alhamdulillah sudah selamat dari ahlul bid'ah wad dhalalah. Mana buktinya? Kalau mereka tak berusaha berpangku tangan, ketua masjidnya berpangku tangan, wali kotanya berpangku tangan, DPRD-nya berpangku tangan, takkan pindah, takkan dapat relokasi Masjid Al-Istiqomah menjadi tempat yang nyaman. Mau kecil-kecil lah, mau sholat di trotoar lah. Ini kan rumah Allah. Kalau Allah mau pindah sendiri. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Pak Ketua Masjid, bagaimana sikap kita? Masjid ini kecil, tak dapat menampung lagi. Di pinggir jalan sudah sholat di trotoar. Serahkan aja sama Allah. Masjid ini rumah Allah. Terserah Allah lah mau diapakan. Kita ini kan cuma tamu di sini. Bagaimana Pak Dewan? Apakah bisa masjid ini direlokasi? Kami hanya mengurus anggaran masyarakat. Adapun masjid wa annal masajida lillah. Kita serahkan aja nih kepada Allah. Bagaimana Pak Wali? Kata Pak Wali, ini pun kita serahkan kepada Allah. Hancur dunia ini. Dunia ini tidak akan dinamis, tidak akan berkembang. Orang sholat Jumat berkeringat, berpeluh, panas, asam, kipas tak ada, AC tak ada. Pak Ketua Masjid, macam mana ini? AC tak ada. Masyarakat sudah kepanasan, tak sanggup sholat Jumat. Orang ramai-ramai kemari, tertutup kaca, dinding tak terbuka. Macam mana ini menguap sudah? Kita mesti ridho menerima takdir Allah. Semakin panas, semakin bau, semakin berkeringat, semakin besar pahala kita di sisi Allah. Inilah orang yang perlu dicampakkan ke Sungai Musi. Umat Islam mesti bangkit. Kalau umat Islam tidak bangkit, kita tidak akan pernah merdeka dari penjajahan Belanda. Betul? Umat Islam adalah umat yang bergerak. Karena dalam Islam diajarkan fi kulli harakah barokah. Dalam setiap gerak ada barokah. Tapi ada orang yang mengkambing hitamkan tasawuf. Orang tasawuf tidak pernah bergerak. Orang tasawuf hanya berzikir. Orang tasawuf hanya metik tasbih. Orang tasawuf hanya menyerahkan diri kepada takdir. Orang tasawuf hanya pejam mata. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini orang kurang baca, kurang iman, kurang pikir, kurang pulsa. Karena kalau ditontonnya tausiah kita pasti dia agak dapat pencerahan sikit. Tolonglah isi agak 2 giga, insya Allah beli paket agak cerah otakmu sikit. Siapa yang membebaskan Palestina dari penjajahan kaum salibis? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi akidahnya Asy'ari, orang tasawuf. Siapa yang membebaskan Konstantinopel menjadi Istanbul? Dia adalah Muhammad Al-Fatih, akidahnya Maturidi. Maturidi dengan Asy'ari sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Asy'ari dan Maturidi, dan dia adalah seorang tasawuf. Tasawuf artinya mensucikan hati dari penyakit-penyakit dunia. Nanti di akhir zaman umat Islam akan lemah, tercabik-cabik seperti makanan di atas meja makan. Satu menarik kakinya, satu menarik pahanya, satu menarik lehernya. Habis ayam panggang di atas meja makan.
Aqillatun nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah jumlah kami waktu itu sedikit? Jumlah kamu banyak, tapi kamu terkena penyakit wahan. Dulu namanya wahan, sekarang berubah menjadi Wuhan. Asabakumul wahnu, kamu kena penyakit wahan. Wamal wahnu ya Rasulullah. Apa penyakit wahan itu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta mati, cinta hidup, takut mati. Tapi orang tidak takut pada kematian, walaupun dia orang tasawuf. Orang tasawuf dari Palembang pergi ke Makkah, belajar kepada ulama Makkah paling hebat, wali kutub waktu itu. Namanya Syekh Muhammad Abdul Karim Samman. Dialah pendiri tarekat Sammaniyah. Muhammad bin Abdul Karim Samman, di ujung namanya Al-Madani, karena dia tinggal di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Syekh Mursyid tarekat Sammaniyah Muhammad bin Abdul Karim Samman punya murid. Nama muridnya adalah Syekh Abdus Somad Al-Falembani. Menulis kitab namanya Sairus Salikin. Sampai hari ini kitab Sairus Salikin masih dibaca di masjid-masjid tua di Riau. Karena kitab Sairus Salikin adalah intisari, saripati dari kitab Ihya Ulumuddin Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Syekh Abdul Somad Al-Falembani tidak hanya seorang sufi yang memetik tasbih, berzikir Allah, tapi dia punya semangat jihad yang luar biasa. Dia mendengar berita ada kerajaan di Semenanjung Melayu yang sedang diserang kerajaan Siam. Kerajaan Siam adalah kerajaan yang menakutkan. Ayam kalau kuat belaga, kuat dijelaga, maka disebut dengan ayam Siam. Kampak, kalau kampaknya tajam disebut dengan kampak Siam. Orang barat menyebut negeri itu Siam, tulisannya Siam, negeri yang menakutkan. Orang takut berhadapan dengan orang Siam. Siam itu sekarang disebut dengan Thailand, negeri Thai. Orang yang paling jago bertarung, berteriak Allahu Akbar, ulama dari bumi Palembang. Namanya Syekh Abdul Somad Al-Falembani, menolong umat Islam yang sedang diserang negeri Siam. Nama kerajaan di Semenanjung Melayu itu adalah Kerajaan Kedah. Dan beliau menjadi salah seorang syuhada, mati syahid dalam peperangan. Dan salah satu kitabnya adalah kitab Fadail Jihad, keutamaan jihad. Jadi kalau ada orang mengatakan orang Asy'ari, orang tasawuf, orang Ahlus Sunnah berpangku tangan, tidak berjihad, tidak ada kasbu dan ikhtiar, maka sesungguhnya ini orang belum lagi memahami Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan baik.